Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai himpunan matematika. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang dari himpunan. Himpunan, satu kata penuh pertanyaan. Beberapa orang belum mengetahui apa arti sebenarnya dari himpunan, sehingga kadang-kadang orang itu salah untuk mengartikannya. Sebenarnya, kata himpunan itu erat kaitannya dengan pengelompokan. Beberapa orang yang telah mengetahui kaitan himpunan dengan pengelompokan bisa menyimpulkan sendiri meskipun belum biasa mendeskripsikannya secara jelas. Seringkali dapat masalah yang berhubungan dengan pengelompokan seperti masalah sampah. Ketika suatu tempat sampah tertulis sampah basah, beberapa orang masih saja salah membuang sampah di tempat yang tidak sesuai dengan labelnya. Mereka tidak memperdulikan arti dari himpunan sampah basah itu. Mereka belum mengerti secara jelas karena mereka belum menguasai konsep dasarnya, yaitu himpunan. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan himpunan? 2. Apa saja jenis-jenis himpunan? 3. Bagaimana cara penulisan himpunan? 4. Apa saja manfaat mempelajari himpunan dalam kehidupan sehari-hari? Dan 5. Bagaimana penerapan himpunan? Dan selanjutnya, adapun tujuan masalah atau tujuan pembuatan makalah ini yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang himpunan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus, apa yang maksud dengan himpunan? Himpunan adalah suatu kumpulan atau koleksi dari objek-objek sembarang. Cara pengumpulan objek-objek itu biasanya berdasarkan sifat atau keadaan mereka yang sama, ataupun berdasarkan suatu aturan tertentu atau yang ditentukan. Seperti kita ingin mengelompokkan sampah anorganik dan organik ke tempat kotak sampah organik dan tempat sampah anorganik. Sampah organik diletakkan pada atau dikelompokkan pada kotak sampah organik, dan sampah anorganik diletakkan pada kotak sampah atau dikelompokkan pada kotak sampah anorganik. Adapun jenis-jenis dalam himpunan. Yang pertama, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian subset dari himpunan B. Ditulis A merupakan anggota dari B. Syaratnya A himpunan bagian dari B, A bukan himpunan bagian dari B, B himpunan bagian dari A, B bukan himpunan bagian dari A. Contohnya, misal A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B 2,4. Maka B merupakan bagian dari A. Penjelasan atau definisinya di atas. Himpunan bagian harus mempunyai unsur himpunan A, juga merupakan unsur himpunan B. Artinya, kedua himpunan itu harus saling berkaitan. Dan jenis yang kedua, ada himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Syarat dalam himpunan kosong sama dengan A atau kosong dalam tanda kurung karawal. Himpunan kosong adalah tunggal. Himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Perhatikan, himpunan kosong tidak boleh dinyatakan dengan 0, sebab 0 masih angka, sedangkan himpunan kosong tidak mempunyai angka. Jadi 0 bukan himpunan kosong. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota, dan biasanya himpunan kosong dinotasikan dengan huruf Yunani atau pi.
Himpunan semesta. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal. Himpunan semesta dinotasikan dengan S. Nah, untuk mengetahui tentang himpunan semesta ini, kita perlu mengetahui himpunan-himpunan dan anggota yang ada di dalamnya. Misalnya, ada 3 himpunan beserta anggotanya, yakni Himpunan A yang berisi marmut, kelinci, dan kucing, Himpunan B, hiu, paus, dan lumba-lumba, Himpunan C, elang, merpati, dan burung beo. Jika kita amati, Himpunan A merupakan nama-nama hewan yang biasanya dipelihara, sedangkan Himpunan B adalah nama-nama hewan yang hidupnya di air, dan Himpunan C adalah nama-nama hewan yang bisa terbang. Bisa dipastikan himpunan semesta dari ketiganya, himpunan A, B, dan C adalah nama hewan. Jadi, himpunan semestanya dapat ditulis dengan S sama dengan nama hewan. Selanjutnya, himpunan sama atau eksual, yaitu 2 buah himpunan yang anggotanya sama. Misalkan, himpunan A memiliki anggota C, D, dan E, lalu himpunan B memiliki anggota C, D, dan E juga. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Selanjutnya, himpunan lepas, yaitu suatu himpunan yang anggotanya tidak ada yang sama. Misal, ada himpunan C memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Dan himpunan D memiliki anggota 2, 4, dan 6. Maka, himpunan C dan himpunan D itu akan saling lepas. Himpunan lepas ini memiliki catatan, yaitu dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika 2 himpunan itu tidak memiliki satupun anggota yang sama. Selanjutnya ada himpunan komplement. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi A pangkat C atau komplement A. Himpunan komplement jika dimisalkan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan A adalah himpunan 3, 4, 5, maka A bagian U. Himpunan 1, 2, 6, 7 juga merupakan komplement. Jadi komplement A adalah himpunan 1, 2, 6, 7. Dengan notasi pembentuk himpunan ditulis himpunan komplement A adalah himpunan X di mana X elemen S, X merupakan elemen A. Dan yang terakhir ada himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang jumlah anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Syarat himpunan ekuivalen yaitu bilangan kardinal dinyatakan dengan notasi A sama atau setara dengan B dikatakan sederajat atau ekuivalen jika himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contohnya, A adalah himpunan W, X, Y, Z, jadi nilai A sama dengan 4. C. Cara penulisan himpunan. Ada 4 cara dalam menyatakan suatu himpunan. Cara pertama yaitu dengan menyebutkan semua anggotanya ke dalam sepasang tanda kurung kerawal dan di setiap anggotanya dipisahkan oleh tanda koma. Cara ini disebut juga dengan cara tabulasi. Contohnya dalam suatu himpunan A terdapat huruf A, I, U, E, O. Dan cara kedua yaitu dengan menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Cara ini disebut juga dengan cara deskripsi. Contohnya, ambil bilangan asli kurang dari 5. Berarti kurang dari 5 itu bilangan aslinya 1, 2, 3, dan 4. Cara ketiga yaitu dengan menuliskan ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum dari anggotanya. Contohnya, nyatakan dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifat himpunan berikut. A adalah bilangan asli dari 1 dan 6. Penyelesaiannya dengan cara A adalah himpunan bilangan asli di antara 1 dan 6. Dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya, karena tadi di antara 1 dan 6 berarti anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 5. Dengan menuliskan sifat-sifatnya,
X adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan kurang dari 6. Cara yang keempat itu disajikan dengan cara grafis atau diagram Venn. Diagram Venn ini ditemukan oleh ahli matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segi empat atau himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi empat tersebut. Adapun manfaat mempelajari himpunan dalam kehidupan sehari-hari, yakni membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir secara sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Dan terakhir, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Dan terakhir, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Di sini akan saya berikan contoh soal penerapan himpunan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam sebuah kelas terdapat 40 orang siswa, 24 orang gemar musik, 30 orang gemar olahraga, dan 16 orang gemar keduanya. Tentukan banyaknya siswa yang gemar musik saja dan yang gemar olahraga saja. Untuk penyelesaiannya, perhatikan dalam soal tersebut. Terdapat dua himpunan siswa, yang pertama yang suka musik dan yang kedua yang suka olahraga. Dan siswa yang gemar keduanya ada 16 orang. Dalam konsep himpunan, anggota yang gemar keduanya merupakan anggota irisan, sehingga dapat dicari siswa yang gemar musik saja dan yang gemar olahraga saja. Karena irisan yang gemar keduanya sebanyak 16 orang, karena irisan siswa yang gemar keduanya ada 16 orang, sehingga siswa yang hanya gemar musik dan olahraga saja, yaitu musik 24 min 16 sama dengan 18, olahraga 30 min 16 sama dengan 14. Dengan demikian, himpunan semestanya S sama dengan 8 plus 14 plus 16 sama dengan 40 siswa. Baik, selanjutnya kita akan menuju contoh soal nomor 2, yaitu dengan menggunakan diagram Venn tunjukkan bahwa A irisan B yang merupakan gabungan dari C sama dengan A gabungan dari B irisan dari A yang merupakan gabungan dari C. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama dan terbukti bahwa A irisan B yang merupakan gabungan dari C sama dengan A gabungan B yang merupakan irisan dari A gabungan dari C. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam pembuatan makalah ini. Di antaranya adalah yang pertama, himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan. Yang kedua, jenis-jenis terdiri dari himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan sama, himpunan lepas, himpunan komplement, dan himpunan ekuivalen. Yang ketiga, himpunan dapat ditulis dengan menyebutkan semua anggota, menyebutkan syarat-syarat anggota, dan notasi pembentuk himpunan. Yang keempat, manfaat mempelajari himpunan adalah untuk membantu setiap orang yang mempelajari logika
untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan, dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Tanpa kita sadari, ternyata begitu banyak loh manfaat dari aplikasi himpunan matematika ini untuk kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan dalam berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Oleh karena itu, kami menyarankan agar kita lebih serius dalam mempelajari matematika dan jangan menjadikan matematika sebagai sesuatu yang menyeramkan untuk dipelajari, karena matematika adalah bagian yang sangat dekat dan tak terpisahkan pada kehidupan kita.